Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi dok. Dengan saya Dr. Afari Kuswono. Keluhannya apa Ibu? Datang ke sini. Keluhan saya mengalami ada benjolan di payudara saya dok. Benjolan ya? Iya dok. Oke, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan ibu KKI. KKI. Ibu usianya berapa Ibu? 35 tahun dok. 35 tahun ya. Alamatnya di mana Ibu KKI? Alamat saya di Brooklyn, New York dok. Brooklyn, New York. Oke. Untuk informasi selanjutnya saya akan menanyakan dan juga melakukan pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Ya saya bersedia. Saya akan mencoba untuk memulai pertanyaan seputar yang Ibu rasakan. Apakah ada nyeri atau luka di sekitar payudara Ibu? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Apakah ada borok? Tidak ada ya. Apakah ada cairan keluar dari payudara Ibu? Ada dok. Ada ya. Warnanya bisa diapakan? Warna dia kekuningan. Kuningan ya. Ya. Oke. Apakah ada benjolan di sisi payudara yang lain? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah terdapat benjolan di tempat lain, mungkin seperti leher ataupun ketiak? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Apakah Ibu merasakan nyeri tulang? Tidak dok. Tidak ya. Apakah Ibu merasakan batu-batu sesak napas? Tidak ada. Apakah Ibu masih menstruasi? Masih. Umur berapa kira-kira Bu pertama kali menstruasi? Pada umur 12 tahun. Selama ini siklus menstruasinya teratur ya? Teratur. Ibu sudah menikah dari umur berapa? Saya menikah pada umur 27 tahun. Anaknya berapa Ibu? Baru satu Ya. Dahulu menyusui anaknya berapa lama Ibu? 2 tahun. 2 tahun ya. Sebelumnya pernah ada benjolan yang Ibu alami? Tidak ada. Ada ya. Apakah Ibu menggunakan kontrasepsi? Tidak. Tidak ada ya. Apakah Ibu merokok? Tidak ada. Tidak ya. Apakah dari suami Ibu merokok? Iya, suami saya sudah 20 tahun. Apakah keluarga lain ada yang mengalami hal seperti ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baiklah. Saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Kita akan melaksanakan pemeriksaan inspeksi, yang mana pasien membuka seluruh bagian atasnya, lalu berhadapan dengan pemeriksa. Yang pertama, lengan diletakkan di samping. Kemudian untuk pertamanya kita melihat apakah payudara kiri dan kanan simetris. Kemudian apakah tampak kelainan pada kulit payudara kiri dan kanan. Apakah tampak kelainan pada puting payudara. Kemudian apakah terdapat benjolan pada seluruh permukaan payudara. Posisi selanjutnya, lengan diangkat ke atas kepala seperti ini. Kembali perhatikan bentuk simetris payudara kiri dan kanan. Kemudian perhatikan pada kulit payudara, apakah tampak kelainan pada kedua kulit payudara. Lalu perhatikan puting payudara, apakah tampak kelainan pada kedua puting payudara. Lalu kembali perhatikan pada ketiak pasien, apakah tampak kelainan pada kedua ketiak pasien dalam posisi lengan di atas. Pada posisi lengan di atas seperti ini, kita bisa lebih mudah mengetahui apakah terjadi kelainan pada payudara. Berikutnya, pada posisi lengan berada di panggul dan ditarik ke belakang agar otot-otot payudara menjadi tegang. Kemudian perhatikan pada kedua payudara apakah
bentuk keduanya masih simetris. Lalu perhatikan pada kulit payudara, apakah tampak terjadi kelainan pada kulit payudara. Berikutnya perhatikan pada kedua puting payudara, apakah tampak terjadi kelainan pada kedua puting payudara. Lalu perhatikan kembali pada ketiak pasien, apakah tampak terjadi kelainan pada ketiak pasien. Dalam melakukan pemeriksaan fisik payudara atau statis lokalisasi payudara, untuk posisi berbaring kita akan melaksanakan pemeriksaan palpasi, yang mana kedua tangan diletakkan pada payudara dan secara sistematis dan menyeluruh. Sekali lagi izin kepada pasien, letakkan kedua tangan dengan jari, 3 jari masing-masing tangan. Gerakan sistematis, bisa mulai dari memutar atas ke bawah ataupun dalam keluar. Pertama, gerakan memutar boleh dari arah puting payudara menuju ke luar permukaan payudara ataupun sebaliknya. Berikutnya gerakan ke atas ke bawah. Kemudian dari dalam keluar ataupun sebaliknya. Jika ditemukan benjolan, maka yang kita lakukan adalah menilai mulai dari nyeri, apakah terdapat nyeri pekan, dan juga menilai konsistensi benjolan tersebut. Berikutnya kita tetap menilai jika terdapat benjolan, menilai permukaan benjolan, apakah rata benjolan tersebut ataukah benjolan tersebut berbenjol-benjol. Kemudian dinilai juga batas tegas oleh benjolan tersebut. Kemudian menilai benjolan, apakah benjolan tersebut bisa digerakkan ke segala arah. Jika bisa, itu dikatakan dengan benjolan mobile. Bisa digerakkan ke mobile dinding dada, ke mobile pectoralis, atau juga mobile ke kulit. Kemudian memeriksa juga pinggir-pinggir dari benjolannya, apakah benjolan tersebut beraturan atau tidak beraturan. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan kelenjar getah bening aksila dengan posisi duduk dengan pasien untuk lengan kanan menopang pada lengan kanan pemeriksa. Lalu lengan kiri memeriksa bagian aksila mulai dari bawah hingga ke atas. Dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan kelenjar getah bening infraklavikular, yang mana posisi pasien berhadapan dengan pemeriksa. Letakkan jari-jari pemeriksa pada sekitaran kelenjar getah bening infraklavikular pasien dan rasakan apakah ada pembesaran kelenjar getah bening pada infraklavikular. Selanjutnya pemeriksaan kelenjar getah bening supraklavikular. Posisi pemeriksa berada di belakang pasien. Lakukan perabaan pada kelenjar getah bening supraklavikular.